wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan soleha? Ibu guru berharap Ananda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 6. Meskipun belajarnya masih virtual, tetapi Ibu guru yakin Ananda tetap semangat mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum Ibu guru lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak yang soleh dan soleha, mari tengadahkan tangan. Posisi berdoa. Doa dimulai. Hari ini, materi yang akan dipelajari adalah tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Ananda yang soleh dan soleha, coba amati gambar berikut. Apa yang Ananda lihat? Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Di sekitar rumah Ananda juga pasti tumbuh berbagai macam tumbuhan. Tetapi, apa sih manfaat tumbuhan itu? Ternyata, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Nah, setelah mengetahui manfaat tumbuhan, silakan membaca teks yang terdapat pada halaman 2 buku cetak tematik. Teksnya seperti ini ya. Ada baiknya jika Ananda membaca teks tersebut di buku cetak tematik. Setelah membaca, Ananda akan mencari tahu ide pokok dari teks yang telah Ananda baca. Ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, ide pokok paragraf 3, ide pokok paragraf 4, dan ide pokok paragraf 5. Tetapi sebelum itu, Ananda harus tahu dulu. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ada 5 langkah untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai informasi penting dalam tiap paragraf. Nah, berdasarkan teks yang Ananda baca, Ibu guru akan mencontohkan ide pokok paragraf 1. Ini adalah teksnya ya. Ayo kita baca bersama-sama. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Setelah dibaca, Ananda harus mencari tahu letak ide pokoknya berada di mana. Ternyata ide pokoknya berada di awal paragraf. Karena kalimat pada awal paragraf tersebut merupakan pokok pengembang untuk kalimat selanjutnya. Jadi, ide pokok paragraf satunya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Selanjutnya, silahkan Ananda mencari ide pokok paragraf 2, 3, 4, dan 5. Tulis di buku catatan Ananda. Tulis yang rapi ya. Teks yang Ananda baca tadi membahas tentang perkembangbiakan jagung.
Jagung adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga. Sekarang, coba Ananda amati gambar berikut. Gambar ini adalah gambar bunga. Ananda akan mempelajari tentang bagian reproduksi pada bunga, perkembangbiakan generatif, dan bagian-bagian bunga. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Nah, ini dia proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi, peristiwa awalnya adalah terjadi peristiwa penyerbukan. Apa sih proses penyerbukan itu? Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Selanjutnya, terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari melebur dengan sel telur. Pembuahan menghasilkan zigot. Nah, zigot tersebut akan tumbuh menjadi embrio atau tunas di dalam biji. Biji kemudian berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Nah, penyerbukan ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Ananda dapat memperhatikan gambarnya ya. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga. Yang Ibu Guru tunjukkan adalah benang sari. Benang sari ini terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Warna mahkota bunga sangat bermacam-macam. Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota saat kuncup, serta ada pula dasar bunga. Nah, ini adalah tampilan bunga sempurna. Apa sih itu bunga sempurna? Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki 2 alat reproduksi, yaitu putik dan benang sari dalam satu bagian. Dengan kata lain, satu bunga memiliki putik dan juga benang sari. Salah satu contoh bunga sempurna adalah bunga kembang sepatu. Nah, bunga kembang sepatu ini tidak hanya tumbuh di Indonesia, tetapi juga dapat tumbuh di negara tetangga, yaitu Malaysia. Indonesia maupun Malaysia adalah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan tergabung dalam organisasi yang bernama ASEAN bersama dengan ke-8 negara lainnya, yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Laos, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Meskipun beda negara, namun negara-negara tersebut memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Untuk menambah wawasan tentang kehidupan sosial budaya negara ASEAN, silakan Ananda membaca teks pada buku cetak tematik halaman 9 sampai 13. Itu tadi materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu Guru akhiri, pesannya Ibu Guru yang pertama, tetap menjaga sholat, rajin mengaji, rajin belajar, patuhi kedua orang tua, sayang terhadap saudara, serta tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.